Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita Fitria Damayanti, NIM T 2018-4013. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep penilaian kinerja guru atau yang disebut dengan PK. Yang pertama, pengertian PK guru. Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, PK Guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Nah, jadi di sini pelaksanaan tugas utama guru ini tidak dapat dipisahkan dari kemampuan seseorang guru dalam penugasan pengetahuannya dan penerapan pengetahuan dan keterampilan. Tetapi sebagai kompetensi yang dibutuhkan sesuai amanat ini, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Di sini ada syarat sistem PK guru. Yang pertama, valid, yang kedua, reliable, yang ketiga, praktis. Yang pertama adalah valid. Valid di sini adalah sistem PK guru ini bisa dikatakan valid apabila aspek yang dinilai itu benar-benar mengukur komponen-komponen tugas guru dalam melaksanakan pembelajaran, pembimbingan, atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Yang kedua, reliable. Jadi di sini sistem PK guru ini bisa dikatakan reliable apabila mempunyai tingkat kepercayaan tinggi jika proses yang dilakukan memberikan hasil yang sama untuk seorang guru yang dinilai kinerjanya bagus. Yang ketiga adalah praktis. Praktis di sini jadi PK itu bisa dikatakan praktis apabila dapat dilakukan oleh siapapun dengan relevan, mudah, dengan tingkat validitas dan reliabilitas yang sama dalam sebuah kondisi tanpa memerlukan persyaratan tambahan. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa salah satu karakteristik dalam desain PK guru adalah menggunakan cakupan kompetensi dan indikator kinerja yang sama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Intan Dwi Fatasari, NIM T 2018-4030 akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri sebelumnya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip penilaian kinerja guru. Nah, menurut Peraturan Menteri Negara Nomor 16 Tahun 2009, penilaian kinerja guru itu harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan ketentuan, penilaian kinerja guru itu harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mengacu pada peraturan yang berlaku. Yang kedua, berdasarkan kinerja, aspek yang dinilai adalah kinerja yang dapat diamati serta dipantau sesuai dengan tugas guru sehari-hari. Dan yang ketiga, itu ada berlandaskan dokumen penilaian. Guru yang dinilai dan unsur yang terlibat dalam guru harus bisa memahami semua dokumen yang berkaitan dengan sistem penilaian kinerja guru. Dan yang keempat yaitu dilaksanakan dengan konsisten. Penilaian kinerja guru dilaksanakan secara teratur setiap tahun dengan diawali oleh evaluasi diri. Nah, untuk mengevaluasi diri tersebut, kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, objektif, yakni penilaian kinerja guru harus dilaksanakan secara objektif sesuai dengan kondisi nyata guru dalam melakukan tugas sehari-hari. Yang kedua, adil, di mana penilaian kinerja guru harus melakukan syarat, ketentuan, kriteria, serta prosedur standar kepada semua guru yang akan dinilai. Dan yang ketiga, akuntabel, di mana hasil harus dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, apa-apa yang dinilai tentang kinerja guru itu harus bisa dipertanggungjawabkan oleh guru tersebut. Yang keempat, yakni bermanfaat. Dengan artian, penilaian harus bermanfaat bagi guru dalam meningkatkan kualitas kinerjanya secara berkelanjutan serta pengembangan karir profesinya. Yang kelima, yakni transparan.
di mana penilaian kinerja guru bagi penilai atau guru yang dinilai dan pihak lain yang berkepentingan harus memperoleh akses informasi atas penyelenggaraan penilaian. Yang keenam, berorientasi pada tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan. Yang ketujuh, berorientasi pada proses dalam penilaian. Ini, guru tidak hanya terfokus kepada hasil, namun juga perlu diperhatikan dalam proses, yaitu bagaimana guru bisa mencapai hasil tersebut. Yang kedelapan, yakni berkelanjutan. Penilaian ini dilaksanakan secara periodik, teratur, dan berlangsung secara terus-menerus selama seseorang tersebut menjadi guru. Yang kesembilan, yakni rahasia. Nah, di mana hasil dari penilaian kinerja guru hanya boleh diketahui oleh pihak terkait dan yang berkepentingan saja. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih, selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septiani Hidayatul Atiqro, NIM T 2018-4009. Di sini saya sebagai presentator terakhir akan menjelaskan tentang aspek yang dinilai dalam kinerja guru dan prosedur dalam penilaian kinerja guru. Yang pertama yaitu aspek yang dinilai dalam kinerja guru. Guru sebagai pendidik profesional mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Oleh karena itu, dalam penilaian kinerja guru, terdapat beberapa unsur-unsur yang perlu dinilai. Unsur-unsur tersebut adalah yang pertama yaitu penilaian kinerja yang terkait dengan pelaksanaan proses menyusun dan menulis pengembangan diri bagi guru mata pelajaran atau guru kelas. Kemudian yang kedua, penilaian kinerja dalam melaksanakan proses bimbingan bagi guru bimbingan konseling atau guru BK, meliputi kegiatan merencanakan dan melaksanakan bimbingan, mengevaluasi dan menilai hasil bimbingan, menganalisis hasil evaluasi bimbingan, dan melaksanakan tindak lanjut hasil pembimbingan. Kemudian, yang terakhir yaitu kinerja yang terkait dengan pelaksanaan tugas tambahan. Tugas tambahan dikelompokkan menjadi dua, yaitu tugas yang mengurangi jam mengajar dan tugas yang tidak mengurangi jam mengajar. Yang pertama, tugas yang mengurangi jam mengajar, contohnya menjadi kepala sekolah, menjadi wakil kepala sekolah, menjadi kepala perpustakaan, dan lain-lain. Sedangkan tugas yang tidak mengurangi jam mengajar dibagi lagi menjadi dua, yaitu tugas tambahan minimal 1 tahun dan tugas tambahan kurang dari 1 tahun. Tugas minimal 1 tahun itu misalnya menjadi wali kelas, guru pembimbing program induksi, dan sejenisnya. Kemudian tugas tambahan kurang dari 1 tahun misalnya pengawas penilaian dan evaluasi, menyusun dan menulis pengembangan diri, penyusunan kurikulum, dan sejenisnya. Kemudian subbab yang terakhir yaitu prosedur penilaian kinerja guru. Prosedur penilaian kinerja guru dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu yang pertama persiapan, kemudian pengumpulan data, penilaian, dan yang terakhir yaitu pelaporan. Yang pertama yaitu persiapan. Pada tahap persiapan ini diawali dengan penetapan nilai. Kemudian tanggung jawab dari penilai antara lain
Yang pertama, memberikan penilaian maksimum pada 10 guru mata pelajaran dan guru BK. Yang kedua, menjalankan PKG melalui pemantauan dan pengamatan. Kemudian, memastikan bahwa guru yang dinilai setuju dengan hasil penilaian. Dan yang terakhir, memberikan dan menyampaikan hasil penilaian beserta bukti pelaksanaan pada kepala sekolah. Kemudian tahap selanjutnya dari proses persiapan yaitu periode penugasan. Kinerja penilaian dikendalikan oleh Kepala UPTD atau Kepala Dinas Kabupaten Kota Provinsi berdasarkan prinsip yang berlaku. Selanjutnya, pengenalan instrumen merupakan langkah untuk menyiapkan guru agar mampu melalui proses penilaian kinerja. Dan yang terakhir dari proses persiapan yaitu perencanaan PK Guru Tahunan. Perencanaan PK Guru Tahunan harus melalui persiapan oleh kepala sekolah dan koordinator dari PPGP, meliputi persiapan jadwal PKG, menyusun daftar menyangkut penilai dan guru yang dinilai, memberikan laporan kepada kepala UPTD, dan menyediakan instrumen dari PKG. Selanjutnya, proses selanjutnya yaitu pengumpulan fakta dan data. Pengumpulan fakta dan data bisa dilakukan sebelum, saat, dan setelah melaksanakan PKG. Proses selanjutnya yaitu penilaian. Adapun tahap penilaian yang pertama membuat klasifikasi antara fakta dan data berdasarkan indikator kompetensi. Yang kedua membuat perbandingan antara fakta dan data. Yang ketiga memberikan skor dan nilai. Dan yang terakhir meminta persetujuan hasil pada guru yang dinilai. Dan proses yang terakhir yaitu pelaporan. Kegiatan pelaporan hasil PKG bisa dilakukan secara online dan offline. Pelaporan secara online bisa dilakukan jika sekolah memiliki akses internet. Jika pihak sekolah tidak memiliki akses internet, maka pelaporan bisa dilakukan secara offline. Terima kasih.